Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal, kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian. Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Ikutlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi namanya, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, karuna anak darah yang kuat dan yang muda, ucapkan seluruh badannya, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia, Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 124, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangka, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Allah Yesus
haruslah kau menambahkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam, haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambahkan diri pada batu karang. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kadangkala kita mendukakan hati Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Karena itu marilah kita meminta pengampunan dosa. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah
hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, menikmati penuh, cara Tuhan mengasihi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda. Pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda. Pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini dipersiapkan dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-79. Saya rindu kita bersama membaca ayat ini secara responsori ya Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, tanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut malaikat-malaikatnya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita
dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia akan mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Kita bersama untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk dalam minggu Advent yang keempat hari ini. Artinya dalam minggu ini kita akan merayakan masa raya Natal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita berbicara menyambut Natal, ada banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan. Paling tidak untuk diri kita, banyak yang harus kita persiapkan dalam hal mewujudkan rasa sukacita kita, membuktikan bahwa kita memang benar-benar menyambut Tuhan yang lahir itu pada masa raya Natal ini. Tetapi kita juga perlu merenung di hari ini betapa banyak saudara-saudara kita saat ini juga yang sedang mengalami penderitaan oleh karena bencana yang terjadi di daerah kita, ya, bahwa mereka sedang mengalami pergumulan tentang kehidupannya sendiri. Jangankan untuk bersukacita, menangis pun mungkin mereka sudah tidak mampu lagi. Ini membuktikan bahwa ada pergumulan kehidupan yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Banyak orang yang kehilangan harta benda di sana. Bahkan ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan juga kita bisa melihat kondisi keadaan saat ini oleh karena situasi sulit di tengah-tengah bangsa kita. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang sesungguhnya mereka kehilangan kepastian kehidupan. Ada banyak orang Kristen yang harapannya mulai rapuh. Di tengah-tengah kita sedang menyambut Natal ini, sesungguhnya kita pun diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Baik itu pribadi kita, juga keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita ada. Ini realitas seperti ini tidak akan membuat kita menutup mata tentang betapa pentingnya pertolongan bagi kita di tengah-tengah situasi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini di minggu Advent yang keempat ini, di situasi kesulitan kehidupan yang dihadapi oleh umat Tuhan sekarang, bahkan mungkin kita semua yang sedang berkumpul di sini. Firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca ini membawa pengharapan yang sangat kuat bagi iman kita. Tema khotbah kita hari ini mengatakan Allah melawat umatnya. Ini menjadi sebuah cahaya di tengah-tengah kegelapan untuk memberikan harapan kepada orang-orang Kristen hari ini di minggu Advent yang keempat ini, supaya bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi dalam menyambut masa raya Natal ini, kita semua berpengharapan bahwa di balik gelap yang sedang terjadi akan Tuhan pancarkan cahaya terang yang memberikan kita harapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan yang telah kita baca. Pengalaman Zakaria tentang bagaimana dia merasakan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Ketika Zakaria mengalami pergumulan hidup yang berat, pada saat itu malaikat Tuhan menyampaikan bahwa dia akan melahirkan anak. Tetapi karena dia merasa dirinya
aku sudah tua, istriku pun sudah tua. Mana mungkin? Pada saat itu Tuhan menegur dia, membuat dia bisu selama 9 bulan, saudaraku. Itu pergumulan kehidupan juga dialami oleh Zakaria pada saat itu. Oleh karena dia mendengarkan perkataan Tuhan tetapi kurang percaya, akhirnya ketidakpercayaannya itu melahirkan pergumulan tersendiri dalam dirinya. Ada begitu banyak orang Kristen saat ini seperti ini. Mendengarkan firman tetapi tidak percaya firman. Ini akan menjadi pintu bagi kita untuk menghadapi kesulitan ini. Artinya kita sedang membuka diri kepada kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Ketika kita mendengarkan firman tetapi kita tidak percaya firman. Sama seperti Zakaria ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat, kita mendapatkan kebenaran tentang bagaimanakah Allah datang, bagaimanakah cara Tuhan menolong melawat umatnya. Khususnya bagi kita saat ini. Inilah kebenaran yang hendak kita renungkan bersama melalui khotbah kita hari ini. Allah melawat umatnya. Bagaimana kita memahami kebenaran ini? Bagaimana kita menerima ini dalam kehidupan kita? Dalam situasi-situasi yang saya katakan tadi sulit. Bagaimana kita tahu bahwa memang benar Allah mau melawat hidup kita. Ini harapan saya katakan. Ini secercah terang sinar. Walaupun mungkin bagi kita itu masih sinar kecil. Tetapi ketika sinar itu terpancar di tengah kegelapan yang sangat gelap sekalipun, itu akan memberi harapan. Hari ini Tuhan memberikan harapan ini kepada kita. Yang pertama, Allah melawat umatnya sebagai bukti kasih dan kesetiaannya kepada kita. Artinya walaupun kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini harapan. Ini sebuah kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengalami lawatan Tuhan. Lihatlah hidupmu, memang benar ada beban, ada pergumulan, ada kegelapan, ada persoalan di sana. Tetapi sebagai orang beriman, biarlah cahaya ini menumbuhkan harapan kuat dalam diri kita untuk berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan mengasihiku. Ini yang dikatakan oleh Zakaria. Alasan utama Allah datang melawat umatnya adalah karena dia mengasihi umatnya tersebut. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Semata-mata Tuhan memperhitungkan kasihnya kepada umatnya yang tidak layak dikasih itu. Siapakah kita? Ketika kita mengalami pergumulan mungkin karena dosa kita. Kita kan mengatakan aku orang paling berdosa, Tuhan tidak layak. Tetapi bukan karena keberdosaanmu, bukan karena suramnya hidupmu, bukan karena kegelapan hidupmu engkau ditinggalkan Tuhan. Tetapi karena engkau kurang mendengarkan Tuhan, kurang merespon Tuhan, engkau merasa seperti engkau terhilang. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita semuanya. Ini yang kita terima hari ini saudaraku. Allah bertindak bukan karena kita layak, melainkan karena ia setia kepada janji kasihnya kepada kita semua. Ia telah mengucapkan janji itu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa dia akan melawat umatnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah hanya menunggu manusia berubah terlebih dahulu, keselamatan tidak akan pernah terjadi bagi kita. Sehingga saya ingin katakan, apapun keadaanmu saat ini, jangan berpikir aku harus bertobat dulu supaya Tuhan mengasihiku. Tuhan tetap mengasihimu. Tetapi ketika kita sadar, tahu benar Tuhan mengasihi kita, baiklah kita berubah, baiklah kita merespon kasih Tuhan itu dengan benar, supaya kita bisa merasakan lawatannya dalam hidup kita. Ini yang diharapkan Tuhan lewat kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu Advent keempat menjelang Natal ini, jemaat diingatkan oleh Tuhan bahwa kelahiran Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah tidak mengingkari janjinya kepada kita. Ini penting bagi kita. Penantian panjang umat Tuhan berakhir karena kasih Allah dinyatakan secara setia. Artinya pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong. Allah menggenapi janjinya. Di tengah-tengah kehidupan apapun kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia akan menolong kita. Tentu waktu Tuhan dengan waktu kita akan berbeda. Oleh karena itu mari kita selalu mau memberi hidup kita dipimpin Tuhan. Supaya kapanpun waktu Tuhan menolong kita, kita tahu bahwa itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita secercah harapan ini. Di minggu Advent yang keempat menjelang Natal ini. Katakan kepada dirimu, sesulit apapun hidupku, segelap apapun sekarang perjalanan hidupku. Tetapi aku tahu satu hal, Tuhan mengasihiku. Dan masa raya Natal itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini yang pertama. Yang kedua,
Allah melawat umatnya untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa Tuhan datang ke dunia ini? Masa raya Natal kan kita rayakan dengan begitu luar biasa. Tuhan lahir, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang di kandang domba dan seterusnya. Tetapi apakah arti semua peristiwa itu bagi kita? Kita harus menyadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi umatnya. Ia tidak hanya datang untuk menemani seperti itu, tetapi untuk menyelamatkan. Zakaria menyebut Yesus sebagai tanduk keselamatan umatnya. Ungkapan ini, saudaraku, adalah simbol atau tanda kuasa Allah yang membebaskan. Tanduk keselamatan. Ada keperkasaan di sana. Ada kekuatan Allah yang ingin ditunjukkan oleh Kristus dalam kehadirannya bagi hidup kita. Dia datang untuk apa? Dia ingin menyelamatkan kita. Jadi kehadiran Tuhan, harapan yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi sebuah kepastian bagi kita bahwa kedatangan Tuhan itu adalah jawaban untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Tidak hanya sekedar kita merayakan Natal, tetapi kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa di masa raya Natal ini, ketika kita merayakan kedatangan Tuhan, biarlah kedatangan Tuhan benar-benar melawat hidup kita, membebaskan kita. Jangan ada lagi orang yang bernatal tetapi hidupnya tetap terkurung. Jangan ada lagi orang yang merayakan Natal tetapi hidupnya tetap dalam kegelapan. Jangan ada lagi orang merayakan Natal tetapi hidupnya tetap dalam dosa. Itu kekeliruan besar sebagai orang Kristen. Kita harus sadar tujuan kedatangan Tuhan yang kita rayakan dalam pesta raya Natal ini nanti ada untuk menyelamatkan kita. Pastikan hidupmu ada dalam barisan keselamatan yang akan dikerjakan Kristus dalam hidupmu. Ini penting. Dalam masa raya Natal ini saya sudah mengikuti perayaan Natal sekitar 13 kali saya merayakan Natal dalam bulan ini. Sudah 12 kali saya berkhotbah Natal. Saya selalu menekankan ini Bapak Ibu. Masih pentingkah Natal kita rayakan? Masih pentingkah Natal bagi kita semua? Apa pentingnya Natal bagi kita kalau ternyata kita tidak memahami makna Natal yang sebenarnya? Tuhan mengasihi kita dan kasih Tuhan itu untuk kasih yang menyelamatkan. Bukan kasih yang menjerumuskan. Bukan kasih yang membuat kita semakin tenggelam. Sehingga raya Natal ini, masa raya Natal ini harus kita maknai seperti itu. Tuhan mengasihiku. Apapun keadaan hidup kita, katakan kepada dirimu, aku orang yang dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan itu harus saya buktikan. Saya akan ada dalam barisan keselamatan yang dikerjakan Tuhan dalam diriku. Ini yang dikatakan oleh Zakaria untuk kita pada saat ini. Dan yang terakhir, saudaraku, kita akan melihat di sini bagaimana Allah melawat umatnya untuk membawa terang dan membawa damai. Kalau sudah berbicara terang, tak ada lagi ketakutan di sana. Kalau kita sudah merayakan Natal, jangan lagi selalu hidup dalam ketakutan, kebimbangan, ketidakpastian. Karena terang akan membawa kepastian bagi kita. Di dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tak ada yang abu-abu di sana. Di dalam Tuhan tidak ada yang abu-abu. Ada kepastian. Jadi orang yang telah dipimpin oleh terang Kristus, kedatangan Kristus untuk membawa hidup kita berjalan dalam terang. Sehingga kepastikan dalam dirimu ketika hidupmu benar dipimpin Tuhan, ada kepastian. Setiap langkahmu dituntun oleh Tuhan. Setiap perjalananmu akan diarahkan oleh Tuhan. Setiap harapanmu akan digenapi oleh Tuhan. Ini sebuah kepastian. Natal datang. Natal dinyatakan untuk memberikan kepastian kepada semua orang di dunia ini. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Bahwa di dalam Yesus ada pembebasan. Bukankah itu yang kita harapkan Bapak Ibu? Mari belajar hari ini. Di minggu Advent yang keempat ini kita dipersiapkan sampai sejauh itu. Supaya perayaan-perayaan Natal kita di minggu ini nanti tidak sia-sia. Janganlah sekedar formalitas seremonial yang kita lakukan ini. Tiap tahun kita bernatal. Bahkan sepanjang bulan Desember ini mungkin banyak Natal yang akan kita ikuti. Tetapi tak satu pun itu memberikan makna kepada kita. Hari ini mari Bapak Ibu, kita buka hati kita dulu. Di minggu persiapan penyambutan Natal ini, siapkan hatimu. Ingat bahwa Natal yang akan kita rayakan minggu ini adalah Natal pembuktian kasih Tuhan untuk kita. Apapun hidupmu, Tuhan mengasihimu. Ya, ini yang perlu kita harus renungkan saat ini. Sehingga ketika kita merespon kasih Tuhan itu, engkau akan memberikan, Tuhan akan memberikan pada harapan keselamatan. Dan orang yang sudah memperoleh keselamatan, hidupnya pasti jelas. Masih banyak saya rasa sekarang yang hidup orang Kristen tidak jelas. Gitu ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sudah jelasnya hidupnya. Kan begitu. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini sudah jelas hidupnya. Tidak ada lagi yang abu-abu. Tidak lagi yang kabur
Apalagi dalam kegelapan, mana ada kejelasan dalam kegelapan? Ketakutanlah yang ada dalam kegelapan, kekhawatiranlah yang ada di sana, kecemasanlah yang ada di sana. Tak ada kepastian. Tetapi ketika langkah kita dituntun Tuhan dalam kegelapan, ada kepastian, ada kejelasan, ada keyakinan bahwa benar-benar ketika Tuhan menolong kita, kita akan dibebaskan, kita akan dimerdekakan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang sangat diberkati hari ini, mari buka hati kita. Firman Tuhan menyapa kita hari ini. Di minggu Advent yang keempat ini, katakan kepada diri kita, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Mataku dibukakan hari ini untuk melihat bahwa ternyata pergumulan ini hanyalah cara bagi Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi hidupku. Mari Bapak Ibu, semua kita yang ada di sini, buka hatimu untuk Tuhan. Firman ini benar-benar menjadi penuntun bagi kita, mempersiapkan hati kita supaya masa raya Natal 2025 ini bermakna untuk semua orang Kristen yang merayakannya, bermakna bagi kita semua yang merayakannya di tempat ini. Tuhan memberkati saudara, doakan dirimu, doakan rumah tanggamu, doakan pekerjaanmu, supaya Tuhan hadir di sana juga untuk melawat dan memberkati kehidupanmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami mendapatkan lawatan Tuhan lewat firman yang sudah kami baca dan renungkan. Benar hidup yang kami jalani saat ini adalah hidup yang sangat sulit. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi yang sulit untuk mendapatkan solusi dan jawaban. Tetapi kami bersyukur bahwa di minggu Advent yang keempat hari ini, sebelum kami merayakan Natal, Tuhan mempersiapkan kehidupan kami supaya kami boleh mengerti bahwa Natal yang akan kami rayakan adalah hari sukacita bagi kami. Karena di sana kami boleh melihat Tuhan benar mengasihi kami. Dan oleh karena kasih Tuhan Engkau datang bagi kami. Dan kedatangan-Mu yang kami rayakan adalah kedatangan yang menyelamatkan kami. Yang tentunya oleh keselamatan kami dipimpin untuk hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu apapun keadaan kami saat ini, tolong kami Tuhan. Supaya kami boleh dibawa kembali kepada Tuhan, hidup dalam terang-Mu yang benar. Terpuji nama Bapa. Lihat anak-anak-Mu saat ini, biarlah kiranya tangan Tuhan menjamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang putus asa Tuhan berikan harapan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan ulurkan tangan-Mu, pulihkan semua kelemahan dan sakit penyakit mereka. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Yang bergumul untuk pekerjaan, ya Tuhan Yesus, mungkin ini menjadi sesuatu yang dipergumulkan dalam hidup anak-anak-Mu saat ini. Tetapi biarlah Tuhan membuka harapan bagi mereka, bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan masa depan. Oleh karena itu bukakan kepada mereka lapangan pekerjaan. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan berkati, beri mereka jodoh yang terbaik. Dan keluarga-keluarga Tuhan pulihkan setiap pergumulan keluarga, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dalam menyambut Natal yang akan kami rayakan dalam minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan kita bernyanyi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
hati Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 16, demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Shalom. Coming soon. Ibadah perayaan malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal,
kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian. Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.